Lu pikir raja-raja dan presiden di dunia pilihan rakyat? Lu pikir mereka sampai ke puncak karena cerdas, karena berjuang, karena beruntung? Dan lu percaya kekuasaan itu datang dari rakyat? Sini, gue buka mata lu. Dan gue kasih tahu realitanya. Dunia ini nggak dipimpin oleh politisi yang lu pilih di TPS. Dunia ini dipimpin oleh garis keturunan darah yang nggak pernah bercampur dengan rakyat jelata seperti lu selama ribuan tahun. Di mana ada satu garis keturunan yang dikatakan tidak pernah putus, bukan sekedar raja, tapi darah terpilih. Hari ini gue akan bongkar apakah darah itu masih mengalir dan apakah mereka masih hidup di elit dunia. Welcome to channel Joss Spector, tempat membuka mata tentang insight dunia, sejarah, mitologi, astronomi, dan tempat mengungkap fakta mengenai tokoh-tokoh hebat yang pernah hidup di planet ini. Simak, semua berawal di Eropa di abad ke-5. Dunia dikendalikan oleh silsilah darah, sebuah garis keturunan kuno yang sudah memegang kendali sejak 1500 tahun yang lalu. Tepat tahun 481 Masehi, di tanah yang kita kenal sekarang sebagai negara Perancis, berdiri sebuah dinasti namanya dinasti Merovingian. Nama mereka diambil dari Merovech, di mana raja legendaris yang konon lahir dari perkawinan antara Raja Frank dengan makhluk laut. Ciri khas mereka berambut panjang, tak pernah dipotong. Dulu raja-raja Eropa berambut panjang semua, bukan karena gaya, itu simbol kekuatan ilahi. Raja-raja dari dinasti Merovingia, ya, raja-raja dari dinasti Merovingia ini dipercaya sebagai keturunan darah suci. Konon katanya keturunan langsung dari Tuhan Yesus dan Maria Magdalena. Mereka berkuasa hampir 300 tahun sampai tahun 751 hingga datang dinasti Carolingia merebut tahta Merovingia. Tapi apakah mereka lenyap? Tidak. Keturunan mereka hanya pindah ke bawah tanah, di balik layar ke dunia yang tak terlihat. Lihat lambang ini, Fleur de Lis, bunga bakung. Ini adalah simbol raja-raja Merovingia. Sekarang lihat lambang keluarga Rothschild, lambang keluarga Windsor, lambang keluarga kerajaan Inggris, lambang kota Paris. Apa kesamaannya? Semua pakai Fleur de Lis, simbol yang sama setelah 1500 tahun yang lalu masih dipakai hari ini. Ini bukan kebetulan bagi mereka yang percaya ini adalah jejak darah suci yang tak pernah kering. Di tahun 1982, 3 orang penulis menerbitkan sebuah buku, judulnya Holy Blood, Holy Grail, darah suci atau cawan suci. Mereka meneliti jejak Merovingia dan menemukan sesuatu yang mengguncang dunia. Dan mereka menyimpulkan garis keturunan ini masih ada. Mereka menyebut ada ordo, ya, ada sebuah komunitas bernama Priori of Sion. Ordo artinya komunitas, dan didirikan sebuah ordo ini pada tahun 1099. Tujuannya melindungi garis keturunan Merovingia untuk melestarikan orang-orang yang berdarah suci dan menjaga ras Merovingia hidup terus hingga masa yang akan datang. Apakah ini nyata atau hoax terbesar abad ini? Izin, gua bukan menyudutkan sebuah kepercayaan atau agama tertentu. Pembahasan ini adalah gue rangkum dari berbagai sumber teori konspirasi dunia yang berdasarkan
teori liar tanpa faktual yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun keputusan ada di tangan kalian. Dan ini bentuk investigasi. Terus spekta. Mari kita lanjutkan yang bisa mengguncang iman kalian. Di tahun 2003, seorang penulis bernama Dan Brown menerbitkan buku novel dengan judul The Da Vinci Code. Novel yang menjadi bestseller di dunia. Lalu gereja marah, Vatikan panik, karena buku itu mengangkat teori yang sama. Di mana dalam buku tersebut dikatakan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Mereka punya anak, dan anak itu menikah dengan keluarga Merovingia. Apakah ini fiksi atau fiksi yang dibungkus agar orang tidak percaya? Yang menarik, penulis buku The Da Vinci Code disebut menciplak ide dari buku Holy Blood, Holy Grail. Tapi buku ini laris manis, bahkan diadaptasi dalam sebuah karya film. Lalu 3 penulis itu menggugat penulis bernama Dan Brown, dan lalu Dan Brown menang di pengadilan. Tapi kasus itu membuka pintu, membuat dunia bergetar dan pertanyaan gue, kalau darah suci itu tidak ada, kenapa keluarga-keluarga ini terus berhubungan satu sama lain hingga hari ini? Kenapa mereka menikah dengan sepupu-sepupu mereka sendiri? Kenapa mereka menjaga silsilah seperti menjaga api yang tak boleh padam? Sekarang, lihat siapa yang menguasai dunia. Keluarga Rothschild, keluarga Windsor, keluarga Rockefeller. Mereka semua terhubung. Kenapa keluarga-keluarga ini terus berhubungan satu sama lain hingga hari ini? Kenapa mereka menikah dengan sepupu-sepupu mereka sendiri? Dan kenapa mereka menjaga silsilah seperti ini, seperti menjaga api yang tak boleh padam? Apakah ini benar? Apakah dunia dikendalikan oleh satu garis keturunan? Atau ini hanya teori konspirasi yang terlalu indah untuk dipercaya? Mungkin ini hanya mitos, mungkin ini hanya cerita, atau mungkin kita tidak pernah diizinkan untuk tahu. Komen teori liar kalian di kolom komentar. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. It's me, Jospenta. Tetaplah curiga.